Kabupaten Pali atau yang lebih dikenal Bumi Serapat Serasan merupakan daerah otonomi di Sumatera Selatan yang baru menginjak usia 11 tahun. Setelah pemekaran dari Kabupaten Muara Enim pada 11 Januari 2013. Kabupaten Pali mempunyai luas wilayah 1.840 km persegi dan 206.101 jiwa penduduk untuk bertani, berkarya, berwirausaha, dan hidup sejahtera. Namun, sebelum terbentuknya Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali, masyarakat yang dulunya dikenal dengan nama Talang Ubi Pendopo mempunyai cerita kelam. Penduduk yang terisolir di berbagai penjuru negeri Serapat Serasan menjerit dengan segala kekurangan untuk hidup di tanah sendiri. Sebelumnya terbentuk Kabupaten Pali ini, kami merasakan bagaimana pahitnya sejarah di desa kami ini, terutama akses jalan. Karena dari tahun 2003 ke 2007 itu jalan itu rusak total putus. Keadaan jalan dulu sangat berlumpur. Jembatannya belum ada. Jalan ini sering terputus. Sungai ini memutus daripada akses jalan dari desa kita untuk menuju di Kecamatan Penukal. Jangankan mau ke kecamatan, apalagi ke kabupaten, bahkan untuk kebun pun lagi susah. Jangan lagi nak ke kecamatan ataupun ke kabupaten, antar dusun be lagi sare. Jadi aman kami nak ke Pendopo itu seharian kalau dari Benakan nak ke Pendopo. Pendopo kabupaten bisa nginap di tengah jalan. Itu bahkan pernah menginap di tengah jalan. Karena kendaraan ataupun mobil lompor, jadi dipaksa membawa dibuat nasi, takut kalau kelaparan tengah jalan. Untuk perjalanan dari Talangakar ke Pendopo itu bisa makan waktu berangkat pagi, baliknya sore. 11 tahun berdirinya Kabupaten Pali telah mengalami perkembangan yang signifikan untuk mengejar ketertinggalan dari kabupaten-kabupaten lain. Perkembangan yang sudah dilakukan saat ini merupakan hasil kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Dr. Insinyur Haji Heri Amalindo MM. Lewat visi dan misinya yaitu Srasinia yang menjadi ujung tombak untuk mewujudkan cita-cita pembangunan Kabupaten Pali dengan melaksanakan berbagai strategi hingga mampu berdaya saing di kancah nasional. Sebuah daerah otonomi baru seperti Kabupaten Pali tentunya merupakan tantangan bagi kami pemerintah daerah, di mana pembangunan yang kami laksanakan itu tidak hanya membangun fisik, tetapi harus membangun juga jiwa daripada masyarakat kita. Jadi untuk itu suatu tantangan bagi kami di daerah baru, artinya apa yang disampaikan oleh orang lain itu tidak hanya membangun daripada sarana prasarana, tapi jiwa, raga daripada masyarakat Kabupaten Pali ini harus kita bina juga. Sejak resmi dilantik sebagai penjabat Bupati Kabupaten Pali pada tahun 2013, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan menjadi fokus utama Dr. Insinyur Haji Heri Amalindo MM. Di awal kepemimpinannya, kondisi jalan yang ada di Kabupaten Pali saat itu cukup memprihatinkan dan hanya memiliki sedikit sekali jalan yang layak guna. Melihat kondisi ini, Heri Amalindo beserta pemerintah Kabupaten Pali mulai memfokuskan pembangunan infrastruktur. Dan hingga saat ini, pemerintah telah berhasil memperbaiki dan membuka total 2.656 km ruas jalan,
serta telah membangun total 15.826 meter jembatan yang menghubungkan 1.089 titik akses antar Kabupaten Pali hingga ke pelosok desa. Dengan adanya berdirinya kabupaten kita, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ini, di mana pembangunan infrastrukturnya cukup baik, transportasi boleh dikatakan lancar. Jadi sekarang ini semua orang tidak bisa menutup mata, karena dimanapun seluruh Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ini tak ada lagi jalan tanah. Antar desa, kami ke desa yang lain itu semua sudah bagus. Kami mau ke kecamatan, sudah bagus jalannya. Kalau kami mau ke antar kabupaten juga, sudah waktu yang dekat, tidak seperti dulu lagi. Mau ke desa tetangga saja, sekarang alhamdulillah cuma 7 menit sampai. Macam kami ke desa tetangga, seperti desa Perempatan. Kami ke Kabupaten Pali itu cuma 40 menit paling lama. Alhamdulillah, sekarang akses ke kabupaten bisa dilalui kendaraan roda 2, roda 4, cukup dengan 40 menit. Kalau sekarang ini 15 menit sudah nyampe Pendopo. Asak galak be sekarang. Turun dari rumah be sudah jalan setapak. Kayak itu dekat lagi jalan yang becek. Bahkan 10 menit kami sudah sampai di satu kecamatan. 40 menit dari sini ke kota kabupaten. Alhamdulillah. Bahkan kami sekarang cuma 25 menit dari Desa Raja ini ke Perumuli. Walaupun jam 1 malam, kami pun dekat hambatan lagi. Nak Pendopo, nak mana dekat hambatan lagi. Untuk segala keperluan kami menuju ke desa-desa tetangga, baik pun ke kantor bupati, walaupun hujan petir, untuk melanjutkan perjalanan kami tidak terhambat lagi. Memprioritaskan pembangunan jalan dan jembatan bukanlah tanpa alasan. Hal itu merupakan solusi konkret dari Bapak Heri Amalindo yang ia dapati setelah turun langsung ke lapangan dan melihat permasalahan utama pada saat Kabupaten Pali masih berusia belia. Benar saja, setelah semua aksesibilitas dan konektivitas dilakukan, pertumbuhan di beberapa bidang sektor lainnya juga ikut melesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jefran Asya Putra ST selaku Kepala Dinas PU Tata Ruang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Kami sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam membantu mewujudkan visi misi Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, Dr. Insinyur Haji Heri Amalindo MM, untuk membangun Kabupaten Pali menjadi kabupaten yang lebih sejahtera, khususnya di bidang infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi pintu utama guna membuka aksesibilitas yang lebih mudah sehingga dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar masyarakat Kabupaten Pali semakin serasi nia. Membangun jiwa adalah bentuk ungkapan Bapak Heri Amalindo MM untuk membangun kualitas SDM yang ada di Kabupaten Pali, mulai dari pendidikan, moralitas dan agama, serta meningkatkan taraf hidup yang jauh dari angka kemiskinan. Dengan adanya pembangunan infrastruktur, 99% energi listrik sudah menerangi penjuru bumi Serepat Serasan. Selayaknya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan dusun ke desa, desa ke kecamatan, kecamatan ke kabupaten, kabupaten ke provinsi, yang menghubungkan masyarakat secara nyata, tidak luput dari blank spot internet, pembangunan akses internet yang menyeluruh dapat menghubungkan masyarakat Kabupaten Pali dari dusun hingga ke dunia secara maya. Dengan adanya jaringan internet, masyarakat Kabupaten Pali jadi lebih mudah dalam memperoleh berbagai informasi, berkomunikasi, hingga membantu proses pengembangan potensi minat dan bakat. Kita mau berobat pun mengalami kesulitan di transportasi ini. Rumah sakit itu jauh, baik itu adanya di Perumuli, yang ada itu Mantri, Pak. Jadi seminggu sekali nyampe ke dusun. Itu kita nyari-nyari yang sakit. Jadi kalau kita yang sakit parah itu sulit, Pak. Jangan kawanya ke kota, tidaknya ke Perumuli atau ke Palembang.
Jadi kita kalau nak berobat, dukun-dukun jadi berobat ke dukun. Ya mungkin sampai ada juga yang sakit-sakit sampai kita pikul kayak itu kan untuk nyampe ke tempat tujuan itu. Kami kalau dulu nak bubat pendopo ke kare, jangan lagi nak pakai mobil, jalan kaki ke kare. Jadi kami nandu, istilahnya mikul, minta bantu dengan warga untuk membawa orang sakit itu membawa ke pendopo. Kalau dulu nak beranak itu banyak yang makan istilah tuh, kalau bahasa dusun tuh makai dukun beranak. Katakanlah masih tradisional ya, bukan bidan. Masih alami, misalnya masih pakai dukun beranak. Sebelum ada bidan itu, otomatis dukun kampung kami. Di pikul menurut bahasa kami ini. Ditandu, tanggul. Dan kalau ada bayi yang nak melahirkan, melahir di jalan terputus itu, kan kendaraan tak bisa masuk dulu. Ya. Dengan adanya aksesibilitas yang layak guna, masyarakat yang ingin memperoleh akses kesehatan saat ini jauh lebih mudah. Ditambah lagi, dengan pembangunan pusat pelayanan kesehatan seperti rumah sakit daerah yang mumpuni untuk masyarakat Kabupaten Pali, disusul dengan program berobat gratis bagi masyarakat. Dengan kondisi sekarang ini, berobat, alhamdulillah, jarak berobat dekat. Walaupun seandainya kan bidan desa tidak bisa menangani pasien, pacak langsung ke pendopo dengan jarak waktu 45 menit sampai ke rumah sakit pendopo. Untuk di bidang kesehatan, kalau tidak bisa ditangani oleh puskesmas Temberai, kita kan ngambil rujukan ke rumah sakit pendopo. Sekarang untuk ke rumah sakit pendopo itu alhamdulillah lancar, tidak ada lagi hambatan. Bagian yang bidan-bidan, bila ada yang melahir, pergi pacak ke tempat bidan. Kalau sekarang, alhamdulillah masyarakat sudah mendapatkan obat bahkan gratis. Untuk Kecamatan Tanah Abang sudah didirikan Pak Heri satu unit rumah sakit pertama. Tidak terobatan di sini, tidak bisa dirobati, kami ke kecamatan sudah dekat sekali dengan waktu yang 15 menit sampai ke rumah sakit ke kecamatan. Rumah sakit kecamatan Tanah Abang tidak bisa teratasi, kami ke Prabomuli atau ke pendopo itu sudah dengan waktu setengah jam. Hingga saat ini, Kabupaten Pali telah memiliki 2 rumah sakit umum daerah. Indikator keberhasilan pengembangan fasilitas dan akses kesehatan bagi masyarakat dapat dilihat dari Indeks Usia Harapan Hidup atau UHH. Pada tahun 2014, rata-rata usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Pali hanya 67,55 dan meningkat hingga pada tahun 2022, rata-rata usia harapan hidup menjadi 68,65. Jenjang pendidikan sekolah menengah atas merupakan suatu hal istimewa yang hanya bisa didapatkan oleh segelintir orang. Segala keterbatasan untuk menempuh pendidikan merupakan faktor utama yang membunuh kesempatan bersekolah untuk meraih cita-cita. Sebelum Kabupaten Pali ini terbentuk, kami ini susah untuk sekolah. Sekolahnya itu cuma ada di Pendopo. Dulu tidak banyak yang tamat SMA. Tidak banyak, Pak. Paling-paling satu dusun itu 5 orang, 3 orang. Karena kesusahan akses jalan menuju Kabupaten Pali. Dan juga saya bersekolah dulu di Tanah Abang. Sama saja. Ditempuh dengan waktu 2 jam ke Tanah Abang itu. Karena naik sepeda. Dan jelek sekali itu. Itu saya sendiri yang merasakan hal itu. Waktu dulu nak SMP, SMA harus ke Pendopo. Belum ada SMP, SMA belum ada. Sekolah kami dulu kontrak ngekos, belum ada SMP, belum ada SMA, belum ada, cuma ada SD. Kalau dari jauh, perjalanan dari jam 6 siang itu datangnya jam 5. Dengan infrastruktur jalan dan jembatan yang layak guna, seperti tidak ada alasan lagi bagi anak-anak yang berada di Kabupaten Pali untuk tidak mengenyam pendidikan. Karena akses untuk menempuh jalan ke sekolah bukanlah lagi rintangan yang ditakuti oleh siswa-siswi Kabupaten Pali. Indikator keberhasilan pemerintah Kabupaten Pali pada bidang pendidikan mampu meningkatkan Indeks Pertumbuhan Manusia atau IPM dari 6,50 pada tahun 2014 mencapai 7,08 pada tahun 2023.
Kalau menurut secara pendidikan, sejak terbangunnya jalan ini, dulu kan banyak yang sekolahnya ke pendopo, kontrak. Alhamdulillah lah tembus jalan ke pendopo itu tidak lagi ngontrak, langsung balik hari. Kalau pendidikan, Mas, biasanya kalau sekolah ke kecamatan itu menginap, sekarang bisa dari desa balik hari. Anak sekolah sekarang tidak ada lagi yang kena lumpur, sepatu, atau pakaian sekolahnya. Kalau mau ke Tanah Abang juga, sekarang butuh waktu cuma 20 menit. Kemarinnya 1 jam lebih ke Tanah Abang. Dan juga untuk di dusun Sebadak itu, dulunya belum ada sekolah dan sekarang sudah dibangun sekolah. Dan juga jalannya pun juga sangat bagus. Anak-anak ini dari Lubuk Tampu, dari Sukarami, dari Prabu Menang ini bisa memotor sekolah di Kabupaten Bali. Itu apalagi sekolah-sekolahnya ini udah banyak sekarang ini. Dulu kami ngekos, nah sekarang ini lah pacak PP bolak-balik dari dusun. Yes, dari akses keluar masuk dusun 5 Tanah Marga Tengah Air Hitam, sekarang akses keluarnya bagus, dekati lagi hambatan, tidak terputus. Masalah anak-anak sekolah sangat lancar. Warga Harapan Jaya tidak ada lagi yang buta huruf. Seluruhnya sudah, alhamdulillah, 70% sudah menjenjang ke perguruan tinggi. Tidak ada lagi yang tidak tamat SD dan SMP itu. Kalau sekarang ini kalau masalah pendidikan, warga Talangakari sudah banyak yang sudah jadi sarjana. Pendidikan yang dulunya kami, terutama di Desa Raja, sekarang sudah berdiri satu SMK Negeri 1 Tanah Abang. Di tahun 2023 tadi kami sudah mempunyai satu SD lagi, dari SD 22. Alhamdulillah. Masyarakat yang kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani cukup sulit untuk menjual hasil tani mereka. Bukan tanpa alasan, hal ini dikarenakan oleh sulitnya akses mobilitas antar desa bahkan ke kota. Nah, untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Talangakari banyak belanja ke pasar. Kebutuhan untuk bahan pokok itu mikul. Untuk kendaraan tidak ada lagi yang bisa tembus. Olehnya ke Pendopo ada itu lah 2 hari pada tahu ngamin. Kalau baca sepeda lagi dibaca. Pemilihan bahan pokok itu untuk pasar Pendopo itu memerlukan waktu selama 1 hari. Kami nak belanja ke pasar B, kami istilahnya kadang-kadang pernah beli mikul. Bahan makan yang kami belanja tuh balik bepekulan oleh nak makan. Dengan perbandingan sekarang nih mahala yang dulu dari yang sekarang. Bagi pemerintah Kabupaten Pali, pembangunan ekonomi akan menciptakan kesempatan yang luas bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan aktivitas ekonomi, mengatasi ketimpangan wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi untuk sekarang dan masa yang akan datang. Jadi pembangunan jalan dari penghubung Desa Harapan Jaya ke Timur itu bagi kami untuk menyadap karet. Jadi petani karet ini dari berangkatnya itu lebih cepat, pulangnya lebih cepat, itu sangat baik sekali untuk kami Desa Harapan Jaya ini terbentuknya atau dibangunnya jalan. Ini menjadi akses terutama untuk perekonomian masyarakat mengenai di bidang perkebunan dan pertanian. Penghasilan petani mudah dan juga mendapat kebutuhan pokok lebih ringan. Masyarakat mau mantang, mau ke kebun, dan mau aktivitas ke desa yang masing-masing itu sangat cepat sekali. Kalau dulunya misalnya 2 jam, sekarang cuma 1/2 jam. Jalan ini yang tadinya tidak bisa kita akses ini meningkatkan daripada akses masyarakat untuk bisa berusaha di kebun mereka. Ekonomi masyarakat lebih mudah untuk jalan ke kebun. Untuk masyarakat berdagang, misalnya ambil barang toko atau sebagainya itu sudah cepat sekali. Mereka lah jalan ini kan lah dibangun ini kan mobil-mobil masuk, sayur-sayur masuk. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pali terus meningkat hingga menjadi kabupaten nomor 2 dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019 dengan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 6,16%. Pada tahun 2024, Kabupaten Pali menekan angka kemiskinan ekstrim hingga 0%. Capaian ini disematkan oleh Kementerian Ekonomi PMK Pusat.
terima kasih kita ucapkan kepada Bupati kita dari dia PJS maupun dia jadi definitif 2 periode, Bapak Heri Amalindo. Terima kasih Pak. Ya, di sini kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Haji Heri Amalindo. Kepada Bapak Bupati dengan DSPU kami sangat berterima kasih. Kami sebagai masyarakat mengucapkan terima kasih ke Pak Heri sebagai Bupati. Alhamdulillah semenjak Bapak memimpin Kabupaten Pali selama 2 periode sangat luar biasa. Akhirnya kami merasa sudah merdeka, berobat begitu mudah dan juga sekolah mudah, dan alhamdulillah sumber daya manusia kami sudah mulai terbangun. Karena bagi kami Pak Heri itu selalu memperjuangkan terutama akses jalan untuk kelancaran, tentu untuk perekonomian di Desa Menangkap Minyak ini. Jadi kalau untuk masyarakat di sektor-sektor kesehatan, pendidikan, dan hal-hal yang lainnya, ekonomi, semuanya berjalan dengan lancar. Bagaimana dengan lancar? Terutama Bapak memikirkan bagaimana transportasi ini harus lancar. Supaya kalau perekonomian lancar, masyarakat pasti akan makmur. Wajar kalau Bapak berprinsip bagaimana jalan ini harus serga mulus. Masyarakat mengakses fasilitas-fasilitas umum itu baik fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan maupun fasilitas yang lainnya yang ada di Kecamatan Penukal sudah sangat terbantu. Kami menganggap Pak Heri sebagai pahlawan pembangunan. Walaupun Pak Heri belum membangun kantor bupati, tetapi masyarakat Kabupaten Pali sangat setuju dengan dibangunnya akses jalan dan jembatan. Sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Heri Amalindo mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Mudah-mudahan ke depan kita semua berharap semua fasilitas yang disiapkan oleh Pak Heri bermanfaat bagi masyarakat kita. Menginjak usia yang ke-11 tahun, Kabupaten Pali sudah menunjukkan kemajuan yang pesat dan berhasil mengejar ketertinggalan agar menjadi kabupaten yang lebih maju, cerdas, mandiri, dan mampu berdaya saing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Insinyur Haji Heri Amalindo MM selaku Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Hilir. Dengan ini tentunya kami sampaikan meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat Kabupaten Pali merupakan fokus utama di dalam kami melaksanakan pemerintahan daerah Kabupaten Pali. Terutama tentunya yang perlu kami sampaikan bahwa pembangunan infrastruktur jalan jembatan itu sangat prioritas bagi kami laksanakan. Namun bukan berarti kami tidak membangun gedung-gedung perkantoran. Artinya modal utama jalan, jembatan itu harus baik sehingga masyarakat bisa beraktivitas di Kabupaten Pali. Untuk perkantoran tentunya kami membangun secara bertahap. Karena apa? Tentunya urat nadi perekonomian itu ada di infrastruktur jalan dan jembatan. Jadi kepada masyarakat, kepada yang ada di Kabupaten Pali, kami sampaikan bahwa kami membangun tentunya dengan skala prioritas yang ada. Di 2013 jalan kita babak belur 85%. Kondisi jalan itu tidak bisa dilalui. Untuk itu tentunya kami membuat program jangka menengah dan jangka panjang, terutama sektor jalan dan jembatan akan kami tuntaskan selama 2 periode kami menjabat Bupati Pali, dan tentunya tidak kami lupakan pembangunan perkantoran dengan cara bertahap. Terima kasih.